Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaik wal anam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Pemirsa yang berbahagia, pada hari ini saya akan membawakan kajian atau topik yang bertema bercermin pada bunga. Sudah barang tentu pemirsa tahu apakah itu bunga. Sejak dahulu sampai sekarang, bunga oleh banyak orang dianggap sebagai lambang keindahan, lambang kelembutan, lambang kasih sayang, dan masih banyak lagi. Di samping itu, banyak penulis lagu yang membuat syair tentang bunga. Misalnya saja, bunga seroja, bunga dahlia, bunga nirwana, sekuntum mawar merah, dan masih banyak lagi yang bercerita tentang bunga. Padahal sebenarnya, apa sih itu bunga? Apa yang dapat diambil dari bunga? Sementara Allah menciptakan bunga tentu ada manfaatnya. Dalam Quran surat Ali Imran dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Pemirsa yang berbahagia, kalau gitu apa sih yang dapat kita ambil dari bunga? Manfaat apa yang dapat kita ambil dari bunga? Pertama pemirsa, bahwasanya bunga itu adalah banyak manfaatnya. Bunga banyak diambil manfaatnya oleh banyak orang. Terbukti banyak bunga itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Coba saja lihat di pasar bunga, toko-toko bunga tidak pernah sepi pembeli. Manfaat lain adalah bunga itu kita lihat ada kupu-kupu yang berterbangan kegirangan ke sana kemari, kemudian menghisap madu bunga. Kemudian yang kedua adalah kita lihat bahwasanya bunga siap menyapa siapa saja dalam keadaan atau suasana apapun. Apakah dalam keadaan sedih, misalnya dalam suasana duka, dalam kematian misalnya, orang mengungkapkan dengan bunga. Atau dalam suasana gembira atau senang, misalnya dalam pernikahan, orang mengungkapkannya juga dengan bunga. Atau lagi ulang tahun, atau wisuda sarjana, diungkapkan dengan bunga. Yang ketiga adalah kita lihat bahwasanya bunga itu juga memberikan aroma atau menebarkan aroma yang sangat wangi. Dan bunga tidak membedakan siapa yang akan mencium aromanya. Apakah itu pejabat atau rakyat biasa? Ataukah kaya atau miskin? Ataukah bankir atau juru parkir? Bunga akan sama saja menebarkan aromanya. Bunga melati misalnya, aromanya akan dicium sama dengan pejabat atau rakyat biasa. Atau bunga mawar juga akan sama dicium aromanya terhadap bankir atau juru parkir. Sama, tidak berbeda. Bahkan terhadap orang yang membuang bunga sekalipun, bunga akan tetap menebarkan aromanya sebatas kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah kita lihat bahwasanya itu bunga dapat mekar dan kemudian siap layu kembali. Bunga paham bahwasanya dia akan mekar dan akan layu karena dia siap untuk digantikan generasi-generasi bunga selanjutnya.
dia siap mekar, juga siap untuk digantikan generasi-generasi baru berikutnya. Demikianlah antara lain metafor bunga yang sangat agung, yang tidak bosan-bosan memberikan kesadaran kepada kita, yang tidak bosan-bosan memberikan pelajaran kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita teladan terhadap bunga. Marilah kita ambil pelajaran dari bunga. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kita diwajibkan memberikan manfaat kepada orang lain sekecil apapun. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya orang yang panjang umurnya adalah orang yang baik. Tetapi yang bagaimana? Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan perilakunya adalah baik. Kemudian orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi juga buruk perilakunya. Kemudian kita lihat juga bagaimana keanekaragaman agama, keragaman etnis, itu jangan dipersoalkan. Marilah kita saling menyapa, saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa ini. Jangan kita jadikan keragaman itu sebagai pemicu atau pemecah, tetapi marilah kita jadikan keragaman itu sebagaimana modal kekuatan kita. Kemudian pemirsa, kita juga lihat bagaimana perebutan politik dan kekuasaan. Marilah kita bersikap cerdas dan dewasa. Marilah kita bertarung secara baik, secara fair. Jika salah satu menjadi pemenang, marilah kita menyapa, jangan diam. Terhadap yang kalah, marilah terus menyapa, saling bekerja sama terhadap orang yang menang. Tidak menjadi diam, tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Kemudian kita lihat juga bahwasanya bunga ini siap mekar juga siap layu. Artinya bunga memberikan kesempatan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bunga tidak monopoli tetapi memberi kesempatan kepada generasi selanjutnya. Apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari adalah bahwasanya sebagai generasi muda, marilah diberi kesempatan. Generasi-generasi muda itu yang mumpuni diberi kesempatan untuk mendharma baktikan kemampuannya, untuk mencerdaskan, untuk memberikan kemampuan dalam bekerjasama dalam masyarakat dan bangsa ini. Jika kerakusan terhadap kekuasaan, maka itu berarti takabur terhadap dirinya sendiri dan menutup roda perputaran generasi berikutnya. Oleh karena itu, marilah kita banyak belajar pada bunga. Akhirnya, untayan kata ini saya akan menutup dengan untayan kata, yaitu hidup bijak adalah hidup yang bajik. Dengan iman, hidup menjadi terarah. Dengan ilmu, ilmu menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dan dengan amal, hidup menjadi berkah. Fa'tabiru ya ulil absor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.